Shalom adik-adik sekolah minggu. Shalom. Kita sama-sama ayo kakak yuk. Kita sapa lagi adik-adiknya ya. Shalom adik-adik sekolah minggu. Shalom. Iya. Kakak harapkan ya Kak Dia, adik-adik yang di rumah dalam keadaan terutama sehat dulu. Baru luar biasa. Ya kakak-kakaknya mau nyapa lagi nih ya. Sebelah Kak Dia ini kanan atau kiri ya? Lupa deh. Ini kiri deh. Sebelah kiri Kak Dia ini siapa ya? Kakak Ana. Halo adik-adik sekolah minggu. Sebelahnya Kak Ana, di belakangnya lagi. Halo, Inang Lasma, anak-anak sekolah minggu. Terus Saya lagi ya, iya Bu. Inang Mitra. Halo anak-anak sekolah minggu. Ada lagi? Satu lagi. Ini kakak ini paling asik orangnya. Kak Priska. Hai hola hola, selamat hari Minggu. Iya, semua kakak-kakaknya sudah menyapa adik-adiknya. Ya, penuh sukacita hari ini kita mau memuji Tuhan. Seperti biasanya, apa yang mau kita siapkan adik-adik yang ada di rumah? Yang pertama itu hatinya dulu ya sayang ya. Hatinya dipersiapkan supaya kita boleh memuji Tuhan hari ini penuh sukacita. Yang kedua apa ya Kak Priska ya? Alkitabnya. Alkitabnya. Apalagi ya teman-teman? Uang persembahan. Boleh nggak diremuk-remuk ya? Enggak boleh, Kak. Boleh, iya. Adik-adik sudah tahu tadi ya. Hatinya, Alkitabnya dan persembahannya kita memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Semuanya siap untuk memuji Tuhan Yesus? Siap. Iya, kalau begitu kita coba deh salam sehatnya dulu. Saya Laskar Kristus siap gerak. Belum semua. Belum ya, ada yang Kak. leto ya. Sekali Belum lagi. semangat. Ayo semangat semuanya. Saya Laskar Kristus Siap gerak. Wow, semangat. Semangat semua ya, Kak. Oke, kita memulai ibadah kita. Sebelum kita mulai ibadahnya, kita Angkat bernyanyi pujian. dulu. Yoi. Kita mau memuji Tuhan, ya. Kita mau bernyanyi lewat pujian kita. Oh, sukacitaku. Ayo kakak. Semuanya bergembira. Kita memulai ibadah ini semuanya adik-adik yang ada di rumah. Week 1 sampai week 13. Ayo adik-adik. Oh sukacitaku, param pam pam sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, param pam pam sejak ku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Ayo adik-adikku. Oh sukacitaku, param pam pam sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, param pam pam sejak ku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Ayo semuanya. Padanya aku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, pada sumber kehidupanku. Ayo semuanya. Sekali lagi. Param pam pam. Wow, enak ya lagunya. Semangat ya, Kak. Semangat. Sukacita semua ya. Iya, dari awal udah sukacita ya kakak-kakak. Kakak harapkan pertengahan dan akhirnya kita penuh sukacita. Kita memulai ibadah kita berdoa dulu yang dipimpin oleh
Kakak Priska. Ayo adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, kita sekarang akan berdoa. Ambil sikap berdoa yang baik. Kita berdoa. Segala puji dan hormat kami panjatkan kehadirat-Mu, Allah Bapa yang baik. Terima kasih Bapa buat segala penyertaan dan sukacita yang Tuhan berikan kepada kami. Pagi ini kami boleh bangun dengan berkat Tuhan yang baru dan sukacita yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan Yesus yang baik, walaupun masih dalam keadaan pandemi kami belum bisa berkumpul di gereja-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tapi kami percaya urapan tangan-Mu tetap ada bagi kami. Kami akan mulai ibadah kami Bapa, urapi setiap kami agar ibadah kami ini boleh berkenan di hadapan-Mu dan nama-Mu semakin kami permuliakan. Ampunkan juga akan segala dosa dan pelanggaran kami Bapa, agar kami layak memuji dan memuliakan Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, kita sudah berdoa. Kembali kita menyenangkan hati Tuhan, memuji Tuhan lewat pujian kita. Mata Tuhan melihat. Apa yang dilihat ya? Mari kita lihat. Ayo adik-adik yang ada di rumah. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Iya, apa yang kita perbuat Tuhan melihat ya adik-adik. Sekarang kita masuk ke Tita yang dibawakan oleh Kak Lasma. Kak Mitra ya, maaf ya. Ayo Kak. Iya. Baiklah anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Hukum Taurat Tuhan bagi kita pada minggu ke-11 setelah Trinitatis. Minggu ini diambil dari Keluaran 20 ayat 1 sampai 3. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nah, demikianlah hukum Taurat pada minggu ini. Mari kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Iya, kita sudah mendengarkan Tita yang dibawakan oleh Kak Mitra. Ya, sekarang kita mau mulai pujian kita kembali. Adik-adik yang ada di rumah masih dalam keadaan sukacita. Kita puji Tuhan lewat lagu Tuhan Yesus itu baik buat adik-adik dan kakak-kakak semuanya. Come on semuanya. Ayo di rumah bisa joget-joget ya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu barukan bagiku. Hari dekati hari
Sungguh Wah, baik buat Tuhan kami Yesus. terbaik ya. Pasti. Baik dong. Baik ya kakak ya, Kak Ana. Sekarang kita lanjutkan ayat bulanannya adik-adik ya. Yang di rumah diikuti ya. Ayat bulanannya dibawakan oleh Kak Friska. Kak Priska. Kak Priska silakan. Kak Friska, Kak Dia. Kak Friska. Terima kasih. Oke adik-adik semua, ayat bulanan untuk minggu ini masih diambil dari Keluaran 3 ayat 8 yang bunyinya, sebab itu aku telah turun melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu. Suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Mari kita saksikan video ayat bulanan yang sudah dikirimkan oleh adik-adik sekolah minggu. Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Mari kita baca ayat bulanan kita yang tertulis di Keluaran 3 ayat 8. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kenan, orang Het, orang Amori, orang Fenis, orang Hewi, dan orang Yebus. Amin. Ayat bulanan minggu ini tertulis dalam Keluaran 3 ayat 8. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Amin. Keluaran 3 ayat 8. Sebab itu aku turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Amin. Baik, terima kasih buat adik-adik yang sudah mengirimkan ayat bulanannya. Kakak berharap untuk minggu depan adik-adik yang belum tampil pada minggu ini boleh mengirimkan lebih cepat lagi ayat bulanannya. Kita akan membaca kembali ayat bulanan untuk minggu ini, Keluaran 3 ayat 8. Keluaran 3 ayat 8. Sebab itu aku telah turun melepaskan mereka dari tangan orang Mesir. Sebab itu aku telah turun untuk membawa mereka dari orang tanah Mesir Dan menuntun mereka keluar dari negeri itu. dan menuntun mereka keluar dari negeri itu. Suatu negeri yang baik dan luas. Suatu negeri yang baik dan luas,
suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Het, orang Amori, orang Amori, orang Feris, orang Feris, orang Hewi, orang Hewi, dan orang Yebus. dan orang Yebus. Mari kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Iya, kita sudah mendengarkan ayat bulanan ya adik-adik. Kita mau lanjutkan lagi ibadah kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita persiapkan hati dan Alkitabnya. Ya adik-adik ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian, kasih pasti lemah lembut. Shalom adik-adik, sekarang tiba saatnya untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi kita sebelum mendengar firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata, dan tertib di tempat duduk masing-masing. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terpuji namamu Tuhan karena Engkau adalah kudus, Engkau adalah baik, Engkau membimbing dan memimpin kami. Terlebih-lebih memberikan kesehatan sehingga di pagi minggu ini kami boleh mengikuti live streaming gerejamu HKBP Pajar. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami supaya kami dapat menerima dan mengerti akan firman-Mu menjadi kehidupan bagi kami. Khususnya bagi anak-anak sekolah minggu HKBP Pajar. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang buka Alkitabmu. Tadi kakak-kakak guru sekolah minggu sudah mengingatkan supaya Alkitab dipersiapkan. Buka Alkitabmu dari Kejadian 50
ayat 15 sampai ayat 21. Kita sama-sama membaca firman Tuhan. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah, harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf. Ketika orang berkata demikian kepadanya, juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Adik-adik yang mengikuti kebaktian anak sekolah minggu melalui live streaming dari rumah masing-masing atau dimanapun yang membuka YouTube HKBP Pajar, memang sudah lama pepatah yang mengatakan atau kata bijak yang mengatakan takut karena salah, berani karena benar. Ketika kita berbuat jahat kepada seseorang, kalau kita bertemu dengan dia, pasti kita merasa ketakutan. Tapi kalau kita anak yang baik, anak yang rajin menolong, anak yang mau memberikan sesuatu kepada orang, pasti kita tidak pernah takut kepada siapapun. Itu yang terjadi di dalam ayat Alkitab yang kita baca tadi. Tahu enggak anak-anak Yakub? Ada berapa orang? 12 orang. Yang 12 orang ini mempunyai ada 4 ibu. Jadi adalah di antara mereka yang 12 ini yang sangat disayangi oleh bapaknya Yakub. Kan pernah kita dengarkan anak kesayangan. Tapi jangan salah, anak kesayangan itu biasanya adalah anak yang baik,
Tidak mungkin disayangi bapak kalau dia jahat. Jadi kita harus berbuat baik supaya kita juga menjadi anak kesayangan. Yakub mempunyai 12 anak, tetapi ada satu orang yang sangat dia cintai. Di antara 12 orang, siapa namanya? Yusuf. Dia adalah anak yang ke-11. Berarti satu lagi adiknya. Siapa namanya? Benjamin. Yusuf ini adalah anak yang baik. Dan kalau ayahnya pergi bekerja, dia pasti ikut. Wah, ternyata abang-abangnya benci kepada Yusuf. Dengan banyak cara mereka buat supaya Yusuf ini mati. Atau supaya Yusuf ini tidak usah lagi dekat dengan bapaknya. Dia dijual. Setelah dia dijual, pasti dia bagaimana? Dia sedih, nangis. Tidak hanya itu, mereka-rekanya lagi, dia sepertinya dimakan binatang buas. Lalu mereka potong apa? Dombanya, dibuatnya ke jubah Yusuf dan dikasih tunjuk sama bapaknya. Mereka mengatakan, Yosef itu sudah dimakan binatang buas. Lalu ayahnya Yakub bagaimana? Dia sedih dan menangis. Tapi setelah beberapa tahun kemudian berlalu, mungkin bapaknya juga sudah mulai terhibur dan tidak mengingat-ingatnya lagi, dan tidak seperti kesedihan yang pada saat Yusuf atau kehilangan Yusuf waktu berjalan. Ternyata Yusuf yang mereka jual, Yusuf yang mereka benci, wah, dia selalu baik. Waktu dia dijual juga dia baik. Waktu menjadi budak juga dia baik. Anak yang baik, tidak mau mencuri, tidak mau berbohong, dan tidak serakah. Tetapi dia selalu mengindahkan apapun yang harus dia lakukan. Tahu kan? Itu makanya lagu kita itu apa? Diejek pun, dihina pun, kita harus bagaimana? Kita harus tetap tersenyum. Seperti itu Yusuf. Tersenyum walaupun sudah sakit. Tersenyum walaupun sudah dipisahkan dari ayahnya. Ternyata Tuhan tidak membiarkannya. Tuhan tidak tutup mata, tetapi Tuhan melindungi, Tuhan menjaga, dan Tuhan memberikan yang terbaik. Tahu enggak? Yusuf itu menjadi orang yang hebat di Mesir. Dia wakil raja. Terjadi di sana apa? Banyak memang proses, adalah bermimpi, adalah dengan yang lain dan lain. Dia menerjemahkan mimpi, lalu melalui semuanya itu dia tahu apa yang harus dia lakukan. Karena dia bijak, lincah, pintar, diangkat menjadi wakil raja, mengatur segala sesuatu. Dan terjadilah kelaparan, bahaya kelaparan. Karena Yusuf yang bijak itu sudah menyimpan makanan di lumbung-lumbung, karena dia sudah mengetahui akan terjadi kelaparan. Lalu abang
kakaknya juga mengetahui ada di Mesir yang menyimpan makanan. Abangnya datang dari sana, dari Kanaan. Mereka tidak tahu bahwa itu adalah Yusuf. Wah, kalau kita membaca ini memang panjang, proses demi proses. Lalu Yusuf berlahan-lahan mengenal kakak dan adiknya. Wah, ternyata ini adalah kakak-kakakku, adik-adikku, dengan cara yang banyak. Coba baca nanti ya, mulai dari ayat 1 sampai selesai. Itu sejarahnya. Baru terbawalah mereka kemana? Karena dia sudah sangat-sangat rindu sama bapaknya Yakub. Lalu dia mohon supaya kakak adiknya membawa ayahnya ke Mesir. Tibalah mereka di Mesir. Baru Yusuf memberitahukan bahwa dia adalah adik mereka yang pernah mereka jual. Oh, betapa terkejutnya. Terkejut mereka setelah diberitahukan. Dan setelah mereka dibawa ke Mesir, tidak seberapa lama ayahnya meninggal. Itulah cerita ini. Ayahnya meninggal, lalu kakak adiknya bagaimana? Merasa ketakutan, jangan-jangan nanti kita akan, adik kita akan balas dendam. Itu tadi ayat yang kita baca. Dan mereka menyampaikan pesan bapaknya supaya Yusuf mau memaafkan perbuatan-perbuatan kakaknya. Tapi kita baca tadi Yusuf bagaimana responnya? Dia menangis. Dan dia mengatakan karena dia orang baik, maka dia katakanlah, iya, rencana kalian memang rencana jahat, tapi Tuhan bukan memberikan yang jahat seperti keadaan ini. Kejahatan dibalas dengan kebaikan. Itulah Yusuf. Malah dia mengatakan, oh bukan, aku akan memberikan kalian makan dengan anak-anak kalian. Coba adik-adik, betapa baiknya yang namanya Yusuf di dalam ayat ini. Jadi yang mau kita lihat adalah Yusuf yang baik atau anak sekolah minggu yang selalu baik tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Tuhan memelihara, Tuhan memberikan berlipat ganda, dan Tuhan memberkati segala pekerjaannya. Dan apa yang dia cita-citakan akan Tuhan kabulkan. Tapi kalau kita sudah sukses, nanti jangan pernah mendendam. Kalau kamu dilecehkan saudaramu atau orang lain, jangan pernah memikirkan, awas ya, kalau aku nanti jadi polisi, ku tembak kau. Kalau aku nanti jadi dokter, ku suntik kau. Kalau aku nanti jadi tentara, ku matikan kau. Oh jangan. Kalau ada orang yang berbuat jahat, berdoalah, Tuhan, buatlah aku menjadi orang yang besar, buatlah aku menjadi orang yang sukses. Aku akan menolong dia ketika dia jatuh sakit. Kalau kau dokter, ketika dia jatuh miskin. Kalau kau orang kaya, buat perjanjian kepada Tuhan, aku akan mau menolong mereka. Baru Tuhan jempol, kita adalah anak Tuhan yang selalu setia, baik, dan mau melakukan yang terbaik, karena itulah yang sangat baik di mata Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kalau kita menjadi anak yang baik dan tidak mau mendendam dan tidak mau berbuat curang dan rusuh di lingkungan, di sekeliling, di rumah
ataupun di mana kita berada. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang menyapa kami di hari Minggu ini. Seorang Yusuf yang memberikan contoh kepada kami. Sekalipun dia dibenci saudara-saudaranya, dijual dan menjadi budak. Banyak Tuhan, proses demi proses yang dia jalani. Tetapi karena Engkau melihat, karena Engkau memberkati dan Engkau memperhatikan, dia menjadi orang yang besar. Dia menjadi penolong bagi saudara-saudara yang membencinya. Oleh karena itu, ajarkan kepada kami supaya kami mencontoh dan kami mau meniru kelakuan Yusuf dan membuang kelakuan kakak dan adiknya. Tuhan Yesus, berkati semua anak-anak-Mu sekolah minggu di rumah mereka masing-masing dan ajarkan supaya mereka menjadi anak yang baik, menjadi anak yang turut, yang rajin berdoa dan rajin untuk melakukan kehendak-Mu. Tuhan, kami juga berdoa kepada kedua orang tua anak sekolah minggu dimanapun mereka berada. Lindungi setiap orang tua sekolah minggu. Berikan kesehatan, berikan kebijaksanaan, panjang umur dan sukacita selalu untuk membimbing dan membesarkan anak-anak yang Tuhan titipkan. Juga kami berdoa kepada guru-guru sekolah minggu yang selalu setia dan mau memberikan waktunya untuk mendidik dan melayani di gereja ini, walaupun pelayanan kami belum sepenuhnya bisa tatap muka. Tapi kami selalu memberikan pelayanan yang dapat kami lakukan melalui live streaming. Berikan kesehatan kepada setiap guru sekolah minggu. Berikan Tuhan panjang umur dan kesehatan selalu, supaya mereka tetap tabah, mereka kuat untuk melakukan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan sebagai guru sekolah minggu. Tuhan Yesus, kalau ada yang sakit di rumah atau di rumah sakit, Tuhan berikan kekuatan kepada setiap yang sakit, kesabaran, supaya mereka berpengharapan di tangan-Mu ada kesembuhan. Sehingga kami tidak takut, sehingga kami Tuhan tetap berpegang teguh dan berpengharapan di tangan-Mu ada kesembuhan. Lalu kami tetap berdoa dan memohon kepada-Mu. Begitu juga Tuhan kami berdoa buat yang berulang tahun kelahiran. Berikan panjang umur, berikan kesehatan, dan ajarkan kepada anak-anak-Mu supaya tetap mengetahui segala sesuatunya datangnya dari Tuhan, datangnya dari Engkau. Supaya kami memuji-muji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami akan mengakhiri kebaktian kami. Biarlah Tuhan yang selalu melindungi dan membimbing, mengingatkan setiap anak-anak-Mu untuk mengikuti kebaktian setiap hari Minggu, walaupun masih pelayanan live streaming. Dengarkan doa kami ini Tuhan, melalui nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Ya, adik-adik sekolah minggu, kita sudah mendengarkan firman hari ini yang begitu indah yang dibawakan oleh Inang Baru Panjaitan ya. Yang tertulis di Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Sekali lagi adik-adik, mantau adik-adiknya tadi keenakan dengar lupa di mana natsnya ya adik-adik. Kejadian 50 ayat 15 sampai 21 yang bercerita tentang seseorang yang luar biasa, Yusuf ya. Adik-adik yang di rumah boleh kita tiru Yusufnya, seorang anak yang sayang kepada orang tuanya, satu lagi lebih luar biasa, taat kepada Tuhan Yesus. Dan yang buat kakak dari tadi mendengar firman-Nya, yang senang sekali mendengarnya, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi membalasnya dengan kebaikan. Ya adik-adik sekolah minggu, mari sama-sama kita melakukannya dalam kehidupan kita. Sekarang kita mau melanjutkan ibadah kita kembali, kita mau akhiri ibadah kita ini, tapi sebelumnya kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan Yesus, yaitu persembahan kita. Jangan diremuk-remukkan ya sayangku, ya adik-adik yang ada di rumah, kita berikan yang terbaik kepada Tuhan Yesus. Kita angkat satu pujian, aku diberkati. Yuk adik-adik yang di rumah, kita berikan yang terbaik kepada Tuhan Yesus. Kita mau diberkati lagi ya. Terakhir ya Inang ya, kita tutup dengan doa. Kita sama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita sekalian. Amin. Iya, ibadah kita sudah selesai. Kak Dia dan kakak-kakak yang lainnya mau mengingatkan untuk ibadah minggu depannya dalam bahasa apa ya Kak Ana? Bahasa Batak. Bahasa Batak atau bahasa Toba ya. Terus apa lagi ya? Pargodunga dan seluruh parhalado beserta guru-guru sekolah minggu HKBP Pajar, buat anak-anak sekolah minggu dari W1 sampai W13 yang berulang tahun di minggu ini, kami guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu. Dan yang kedua, untuk minggu depan ayat bulanannya tetap di Keluaran 3 ayat 8 di dalam bahasa Batak. Anak sekolah minggu yang mau mengirimkan video ayat bulanannya, ayo segera cepat dikirim, 3 orang akan ditayangkan di minggu depan. Dan bagi anak-anak sekolah minggu yang mau membuat video mengucapkan selamat hari Minggu, bisa juga dikirimkan ke kakak guru sekolah minggunya. Dan buat anak-anak sekolah minggu yang di rumah tetap jaga kesehatan, tetap semangat, makan makanan bergizi, cuci tangan, kalau keluar rumah pakai masker, tetap
jaga jarak, dan jangan lupa berdoa. Sampai jumpa di minggu yang akan datang ya Kakak Dia, Kakak Yuk Priska, sama-sama Kakak Kak, Ana. kita sapa di sekolah minggunya. Shalom. Untuk mengakhiri ibadah ini kita tutup dengan dalam Yesus kita ngapain?